Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung atau bahkan agak kesel tiap kali abis gajian uangnya diam-diam nguap gitu aja buat kebutuhan sehari-hari? Sementara kalau kita lihat berita, headline-nya pada bilang ekonomi kita lagi meroket, datanya luar biasa. Nah, selamat datang di sesi bedah data kita. Hari ini kita bakal bongkar sebuah anomali besar, paradoks pertumbuhan kuartal pertama 2026. Kita bakal lihat gimana sebenarnya dompet kamu itu diam-diam lagi diperas sama nilai tukar, di balik gemerlapnya angka makroekonomi yang kelihatannya bagus banget itu. Tabungan kamu diam-diam dirampok setiap hari. Oke, kalimat ini mungkin kedengarannya ekstrim banget ya, tapi ini realita pahit yang lagi kita hadapin sekarang. Di satu sisi, BPS baru aja rilis data kalau ekonomi Indonesia tumbuh impresif banget, 5,61% di kuartal pertama 2026. Angka ini tuh sampai matain kutukan 5% dan jauh di atas prediksi para ekonom. Kedengarannya kayak keajaiban kan? Tapi mari kita jujur-jujuran deh. Apakah kamu ngerasa 5,61% lebih kaya tahun ini? Kemungkinan besar enggak. Dan tenang aja, ada alasan logis kok kenapa perasaan kamu itu valid banget. Nah, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ilusi pertumbuhan ekonomi, terus masuk ke efek domino rupiah 17.500, gaji versus inflasi real, jebakan daya beli, pertaruhan defisit 2026. Sampai akhirnya kita cari tahu, siapa sih yang sebenarnya menang di situasi kayak gini? Oke, kita masuk ke bagian pertama, ilusi pertumbuhan ekonomi. Angka PDB-nya meroket, tapi kok dompet kita makin tipis? Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, PDB 2026 melonjak gila-gilaan di 5,61%. Tapi di sisi lain, konsumsi rumah tangga yang padahal nyumbang lebih dari separuh ekonomi kita, itu cuma tumbuh di angka 5,52%. Kalau kita tarik datanya ke belakang, konsumsi swasta ini sebenarnya stagnan di kisaran 4,9 sampai 5% selama 3 tahun berturut-turut, dari awal 2023 sampai 2025. Padahal ya, tiap tahun selalu ada momen Lebaran dan Ramadan yang biasanya bikin orang banyak belanja. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi yang seakan meroket ini bukan karena masyarakat tiba-tiba jadi kaya raya dan banyak belanja. Terus dari mana dong keajaiban 5,61% ini datang? Jawabannya ada di angka ini, 21,81%. Ini adalah lonjakan belanja pemerintah secara year on year di kuartal pertama 2026. Coba kita bandingin sama kuartal pertama 2025 deh. Waktu itu ada transisi kebijakan dan efisiensi anggaran, jadinya konsumsi pemerintah sempat minus 1,38%. Tapi sekarang di 2026, pemerintah jor-joran cairin THR dan ngegas program-program raksasa kayak makan bergizi gratis. Jadi, ledakan ekonomi ini murni ditopang sama uang negara yang diguyur ke pasar, bukan dari mesin organik konsumsi masyarakat. Biar gampang, bayangin ekonomi kita ini kayak mobil balap. Belanja pemerintah yang naik 21% lebih, itu ibaratnya kita neken tombol NOS atau nitrous oxide. Mobilnya tiba-tiba melesat kenceng banget, angkanya fantastis. Tapi, mesin utamanya, yaitu daya beli swasta dan konsumsi kamu sehari-hari, sebenarnya lagi ngos-ngosan. NOS ini cuma ngasih sugar rush atau dorongan kecepatan sesaat. Pertanyaannya, gimana mobil ini bisa melaju jauh kalau mesin utamanya aja kurang bertenaga? Belum lagi, sekarang ada masalah besar dari luar yang lagi nyedot bensin kita. Lanjut ke bagian kedua. Kita bahas efek domino dari rupiah yang tembus ke 17.500. Jadi kronologinya gini, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah yang bikin harga minyak dunia susah turun. Karena panik, investor global akhirnya narik uang mereka dari negara berkembang nyari tempat yang lebih aman. Kepanikan ini nekan cadangan devisa kita sampai drop ke 146,2 miliar dolar. Puncaknya, rupiah jatuh sampai nembus level historis yang bikin deg-degan, yaitu 17.500 per dolar AS. Terus, gimana urusan di level global ini bisa langsung nyasar ke biaya hidup kamu? Nah, disinilah transmisi berbahayanya kejadian. Coba fokus ke manufaktur lokal kita. Banyak pabrik, entah itu tekstil, makanan, atau energi, yang 30-50% bahan bakunya harus impor pakai dolar. Pas nilai tukar loncat dari 16 ribuan ke 17.500, biaya produksi mereka otomatis meledak. Masalahnya, mereka nggak berani langsung naikin harga barang tinggi-tinggi karena sadar daya beli masyarakat lagi lemah. Margin keuntungan mereka habis terperas. Akhirnya cuma ada dua pilihan, naikin harga jual atau ngelakuin shrinkflation, ukurannya dikecilin tapi harganya sama. Dan tebak siapa yang paling apes? Yap, konsumen akhir alias kita semua yang ada di ujung rantai ini.
Jadi, depresiasi mata uang itu beda ya sama inflasi biasa. Depresiasi itu ibarat kamu punya kartu VIP di sebuah klub, tapi tiba-tiba kartu itu di-downgrade jadi kartu reguler biasa. Fisik uang rupiah di dompet kamu bentuknya masih sama persis, tapi dia tiba-tiba kehilangan kekuatan sihirnya waktu dipakai beli barang dari luar negeri. Barang yang tadinya bisa dibeli pakai harga normal, mendadak rasa mahal banget, cuma karena kasta mata uang kita turun di mata internasional. Masuk ke bagian ketiga, gaji versus inflasi real, dan jebakan treadmill. Kalau kita lihat data resmi, BPS bilang inflasi kita itu amat sangat terkendali di 2,42%. Tapi coba deh jujur sama diri sendiri. Emangnya biaya belanja bulanan, uang kos, atau jajan di minimarket kamu cuma naik 2%? Pasti ngerasanya jauh lebih mahal dari itu kan? Nah, inilah yang namanya perceived inflation, atau inflasi yang beneran dirasain masyarakat. Gap ini muncul karena inflasi resmi itu ngitung rata-rata nasional yang super luas. Sementara kita-kita ini yang di kelas menengah, pekerja, atau anak muda di kota, punya pola konsumsi yang banyak banget bergantung sama barang impor, yang mana harganya udah pasti merangkak naik gara-gara efek dolar tadi. Kondisi ini yang bikin apa yang disebut real wage decline, atau penurunan upah real. Analogi gampangnya tuh kayak jebakan treadmill. Bayangin kamu lagi lari di atas treadmill. Tahun ini gajimu naik 3%, kamu ngerasa lari lebih cepat. Tapi di saat yang sama, dolar yang melemah 5% dan inflasi barang-barang harian bikin treadmill di bawah kakimu muter jauh lebih kencang. Hasilnya? Walaupun di atas kertas gaji kamu angkanya nambah, secara purchasing power atau kekuatan beli, kamu malah terseret mundur. Ini alasannya kenapa hidup berasa makin berat padahal gajinya naik. Bagian keempat. Jebakan daya beli. Mari kita rangkai kepingan puzzle ini jadi satu lingkaran penuh. Ini benar-benar efek domino yang sempurna. Mulai dari rupiah loyo ke 17.500, terus biaya bahan baku impor meroket. Produsen kelimpungan, akhirnya harga barang konsumsi naik. Kenaikan harga ini langsung mukul daya beli kelas menengah bawah dan pekerja, yang akhirnya bikin konsumsi rumah tangga mandek bertahun-tahun. Pada ujungnya, laju ekonomi organik kita melambat. Ini sekaligus ngejawab kenapa belanja pemerintah yang naik sampai di atas 20% pun nggak akan cukup buat ngedongkrak pertumbuhan jangka panjang. Gini ya, stimulus fiskal itu bakal selalu kehilangan giginya kalau investasi swasta dan daya beli masyarakatnya nggak ikut napas. Lingkaran setan ini butuh reformasi struktural, bukan sekedar guyuran uang sesaat yang cuma lewat doang. Bagian kelima, pertaruhan defisit dan anggaran ekspansif 2026. Buat nahan supaya ekonomi nggak kelihatan melambat, anggaran 2026 ini didesain benar-benar ekspansif. Target pendapatannya sekitar 3.147 triliun, tapi belanjanya nekat nembus 3.786 triliun. Otomatis, ini ngedorong proyeksi defisit fiskal naik mendekati 2,68% dari PDB. Buat ukuran historis, angka ini lumayan bikin deg-degan karena makin mepet sama batas aman undang-undang di level 3%. Pasar finansial udah pasti merhatiin ini dengan ekstra hati-hati. Pertanyaannya, mampukah pemerintah nyimbangin antara ambisi belanja publik yang besar sama risiko fiskal yang ngikutin di belakangnya? Kita harus objektif. Stimulus fiskal sebesar ini jelas ada manfaatnya. Program jaring pengaman dan padat karya itu bagus banget buat buka lapangan kerja di daerah dan jaga stabilitas sosial. Tapi, risikonya nggak bisa dianggap remeh. Waktu rupiah di posisi 17.500, beban biaya kita buat bayar bunga utang luar negeri itu meledak tajam. Ini otomatis bikin ruang gerak APBN kita ke depan makin sempit. Apalagi mata uang kita jadi sasaran empuk para spekulan gara-gara cadangan devisa ikutan kepake. Jadi ada garis tipis banget antara nyelamatin momentum ekonomi hari ini dan membahayakan stabilitas APBN kita di masa depan. Kita masuk ke bagian terakhir. Siapa sih yang sebenarnya paling diuntungkan dari situasi ini? Di balik pusingnya kita ngatur duit bulanan, ternyata ada pemenang diam-diam di tengah badai makroekonomi ini. Pertama, eksportir komoditas, kayak batu bara atau CPO. Mereka ini jualan dibayar dolar, jadi pas rupiah anjlok, pendapatan rupiah mereka otomatis berlipat ganda. Kedua, pemegang obligasi asing. Mereka nikmatin bunga surat utang negara yang tinggi karena otoritas moneter harus nahan supaya modal asing nggak kabur. Dan yang ketiga, secara paradoks, adalah pemerintah itu sendiri, karena mereka dapat suntikan headline PDB yang meroket di 5,61%. Ini juga yang secara analitis ngejelasin kenapa otoritas cenderung nahan diri buat nggak ngebakar habis cadangan devisa demi ngebela rupiah secara agresif. Mereka milih ngebiarin depresiasi terjadi pelan-pelan demi jaga likuiditas. Dan pada akhirnya ini ironi terbesarnya. Kita ini negara yang super kaya sumber daya alam. Di atas kertas, ekonomi kita tumbuh berkilau di 5,61%, ngalahin banyak negara besar. Tapi di akar rumput, rakyatnya, terutama milenial, Gen Z, dan kelas pekerja, malah ngerasa makin tercekik. Terjepit di antara barang impor yang makin mahal, stagnasi upah real, dan pelemahan mata uang yang bikin biaya hidup pelan-pelan mencekik leher.
Jadi, angka-angka tadi bukan cuma sekedar deretan statistik di berita ya. Ini soal nilai nyata dari keringat yang kamu keluarin setiap hari buat bertahan hidup. Nah sekarang, mari bicara realita. Kalau kamu disuruh milih nih, mending mana? Gaji kamu naik 10% tapi inflasinya gila-gilaan? Atau gaji kamu stagnan gitu-gitu aja, tapi harga-harga barang justru turun semua? Terus, coba share deh, barang kebutuhan sehari-hari apa sih yang rasanya makin kesini makin mahal banget dan ngeberatin kamu bulan ini? Yuk, diskusi. Makasih banyak udah ngikutin beda data kita kali ini, sampai ketemu di analisis selanjutnya.